Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah agama Islam. Semoga pembelajaran kita akan berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya kali ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk perkuliahan kita pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk tujuan perkuliahan pada kesempatan kali ini, yaitu setelah selesai pokok bahasan ini, mahasiswa mampu memahami keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode pembelajaran yang akan kita pakai yaitu ceramah, kemudian diskusi dan tanya jawab. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar ya. Kemudian di akhir nanti saya juga akan memberikan tugas kepada Anda semua untuk mengerjakan beberapa soal mengenai materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, kita akan membahas yaitu tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa definisi dari iman. Menurut bahasa, iman ini berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti adalah percaya atau yakin. Nah, kemudian menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Dia bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa iman ini bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan melaksanakan ketaatan, berkurang dengan meninggalkan ketaatan. Nah, ini pendapat dari kedua imam ya mengenai iman. Ya, kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan atau kotoran dari tengah jalan. Sedang rasa malu itu juga salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran, ternyata iman itu banyak sekali cabangnya, bahkan 70 lebih. Nah, yang paling tinggi tingkatannya adalah ucapan la ilaha illallah, yang merupakan kalimat tauhid ya, kalimat tahlil, yang mana kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang paling rendah dari keimanan adalah menyingkirkan rintangan atau kotoran dari tengah jalan. Nah, ketika seseorang menyingkirkan rintangan dari jalan ya, ini tentu yang menggerakkannya adalah keimanan
ya, karena ia tidak ingin orang lain celaka, ya, karena ada rintangan di tengah jalan. Inilah cabang iman yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian wujud dari iman tadi sudah kita jelaskan. Pengertian iman menurut istilah adalah meyakini atau membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, wujud iman yang pertama adalah meyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keraguan sedikit pun. Ya, kita yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, keyakinan kita ini diucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tentunya kita semua sudah hafal kalimat tersebut. Ini merupakan bukti dari keimanan, yaitu dengan mengikrarkannya dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, setelah diikrarkan dengan lisan, maka keimanan itu harus dipraktekkan dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, seperti perintah melaksanakan sholat, perintah untuk berzakat, perintah berpuasa, berhaji, dan lain sebagainya, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini adalah wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan ada 3 wujud keimanan dalam perilaku manusia. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini ada 3 perilaku orang yang beriman. Yang pertama, orang beriman itu akan senantiasa berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, ketika dia tidak mampu berkata baik, maka dia memilih untuk diam. Nah, kemudian perilaku yang kedua, orang yang beriman itu akan memuliakan tetangganya. Dia tidak akan menyakiti tetangganya. Dia akan memuliakan, ya, menghormati, selalu berbagi, ya. Ketika ada kenikmatan, maka dia tidak lupa terhadap tetangganya. Kemudian yang ketiga, yaitu memuliakan tamunya. Siapapun tamu yang datang ke rumahnya, maka orang beriman akan memuliakannya, memberinya penyambutan yang baik, memberikan hidangan yang terbaik, ya, tanpa memandang siapa tamu yang datang tersebut, tanpa memandang statusnya. Nah, ini adalah perilaku dari orang yang beriman. Nah, kemudian proses terbentuknya iman. Nah, iman itu sudah ada pada diri seseorang semenjak dia lahir. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia di alam roh ini sudah menanyakan kepada roh tersebut tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan semua ruh manusia sebelum ditiupkan ke rahim ibunya, mereka telah mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 172, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi.
Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Nah, artinya seluruh manusia ya ketika di alam ruh itu mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dijelaskan di dalam hadis ketika bayi itu lahir ke dunia, maka mereka dalam keadaan fitrah, artinya mereka dalam kondisi Islam. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah atau al-Islam. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah ini, maka iman itu sudah ada sejak kita lahir. Kita dibekali oleh Allah keimanan kepadanya. Nah, namun keimanan tersebut perlu kita kembangkan, perlu kita pupuk. Nah, iman itu kalau didiamkan saja tanpa dikembangkan, maka lama-lama keimanan itu akan hilang, akan berkurang. Nah, yang paling kompeten untuk menindaklanjuti keimanan tersebut adalah kedua orang tuanya, di mana pertama kali seorang anak itu akan belajar kepada kedua orang tuanya. Nah, disitulah proses munculnya keimanan. Ketika orang tua mengenalkan kepada anaknya akan Tuhan, mengenalkan kepada anaknya tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, maka ketika seorang anak itu mengenal Tuhannya, mengenal ajaran-ajaran Islam, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah, maka keimanannya terus berkembang dan terus meningkat. Nah, inilah proses terbentuknya iman. Artinya walaupun manusia sudah memiliki bekal sejak lahir, keimanan itu harus terus dikembangkan dengan cara menuntut ilmu dan memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian orang yang beriman ini memiliki kriteria atau tanda. Hal ini dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran, ya, bagaimana kriteria orang-orang yang beriman. Ya, di antaranya yang pertama yaitu jika disebut nama Allah maka hatinya akan bergetar. Ya, ini sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, ini menjadi kriteria yang pertama, orang yang beriman ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Nah, persis ketika kita mendengar nama seseorang yang kita cintai. Ya, ketika kita mendengar nama orang yang kita cintai tersebut, tentu dalam hati kita ada getaran-getaran. Nah, seperti itulah orang yang beriman ketika disebut nama Allah. Kemudian orang yang beriman memiliki kriteria senantiasa bertawakal. Ya, tawakal artinya setelah bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah, kemudian diiringi dengan doa, ya, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulullah. Nah, ini pengertian dari tawakal. Setelah berusaha diiringi dengan doa, maka hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kriteria orang yang beriman. Kriteria berikutnya adalah tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Di surat Al-Anfal ayat 3, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Orang beriman akan menjaga sholatnya, bahkan menjaga pelaksanaannya. Ya, ia akan berusaha melaksanakan sholat tepat pada waktunya, tanpa menunggu, tanpa menunda-nunda. Nah, inilah kriteria orang yang beriman. Karena sholat itu menjadi sesuatu yang paling penting dalam ajaran Islam. Ya, bahkan
dia menduduki urutan kedua di rukun Islam itu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu menegakkan sholat. Maka sholat ini menjadi sebuah kewajiban, bahkan kebutuhan bagi orang yang beriman. Kemudian kriteria yang keempat yaitu menafkahkan rezeki yang diterimanya. Nah, hal ini dilakukan sebagai suatu kesadaran bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah merupakan upaya pemerataan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, orang yang beriman akan menganggap bahwa harta yang dia peroleh adalah titipan dari Allah yang harus diberikan ya sebagiannya untuk orang yang berhak menerimanya. Berikutnya kriteria orang yang beriman yang kelima adalah menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Nah, perkataan yang bermanfaat atau yang baik adalah yang berstandar ilmu Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, di surat Al-Mu'minun ayat 3. Nah, inilah kriteria orang yang beriman yang kelima ya. Dia akan senantiasa menjaga perkataannya. Ketika dia tidak bisa mengatakan perkataan yang baik, maka orang beriman akan lebih memilih untuk dia. Menurut Abul A'la Al-Maududi, beliau menyebutkan tanda orang yang beriman ini ada 9 ya. Di antaranya orang beriman itu yang pertama adalah menjauhkan diri dari pandangan yang sempit dan picik. Kemudian yang kedua, mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. Yang ketiga, mempunyai sifat rendah hati dan khidmat. Keempat, senantiasa jujur dan adil. Kelima, tidak bersifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap permasalahan dan situasi. Kemudian yang keenam, mempunyai pendirian teguh, kesabaran, dan optimisme. Kemudian yang ketujuh, mempunyai sifat kesatria, semangat dan berani, tidak gentar menghadapi resiko, bahkan tidak takut terhadap kematian. Yang kedelapan, yaitu mempunyai sikap hidup damai dan ridho. Kemudian yang kesembilan adalah patuh, taat, dan disiplin menjalankan peraturan ilahi. Ini beberapa kriteria orang beriman menurut Abul A'la Al-Maududi. Kemudian korelasi keimanan dan ketakwaan. Bagaimana hubungan antara keimanan dan ketakwaan? Ya, bahwa keimanan dan ketakwaan ini tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan. Artinya, keimanan dibutuhkan manusia untuk meraih ketakwaan. Nah, semua bentuk ketakwaan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan bagian dan kesempurnaan iman seseorang. Problematika, tantangan, dan resiko dalam kehidupan modern. Ada beberapa problem ya, tantangan di kehidupan modern kita saat ini, diantaranya dalam bidang lingkungan ya, yaitu dampak negatif penemuan teknologi dengan terjadinya pencemaran lingkungan, kemudian rusaknya habitat hewan dan tumbuhan, munculnya beragam penyakit, penebangan secara liar. Nah, ini problem di bidang lingkungan. Kemudian dalam bidang ekonomi ada beberapa problem, yaitu melahirkan manusia yang konsumtif, materialistik, dan eksploitatif yang menjadikan manusia egois dan juga serakah. Kemudian manusia hanya mementingkan diri sendiri atau egois. Manusia melupakan dirinya sebagai makhluk yang beragam, yang beragama, yang erat dengan kaidah-kaidah moral. Kemudian prinsip ekonomi kapitalis
membuat manusia serakah dan egois. Nah, ini problematika dalam bidang ekonomi. Dalam bidang moral, ini juga ada beberapa problem, yaitu dengan maraknya globalisasi, ya, masuknya paham liberalisme dalam bentuk kebebasan berekspresi melalui teknologi yang diekspos besar-besaran, meskipun menabrak batas-batas agama. Dan masuknya paham westernisasi, yaitu menanamkan nilai-nilai barat yang menginginkan lepasnya nilai-nilai moralitas agama, sehingga membuat masyarakat kita berkiblat ke barat dan menjadikan sebagai simbol dan tolak ukur suatu kemajuan. Maka tidak heran di masyarakat kita, ya, ketika mereka mengenakan pakaian atau dalam segi fashion, ya, mereka akan berkiblat kepada barat, ya. Mereka akan merasa pede, merasa keren apabila pakaian yang dipakainya mengikuti orang-orang barat. Atau dalam hal makanan, food, ya, kita juga banyak yang sudah terpengaruh, ya, lebih memilih makanan-makanan yang berbau barat. Kita merasa keren, ya, merasa bergengsi ketika bisa mengkonsumsi makanan-makanan barat, ya. Kemudian dalam segi hiburan juga demikian, semua berkiblat kepada barat. Itulah westernisasi atau penanaman nilai-nilai barat kepada budaya-budaya kita. Ini menjadi problematika di negara kita, khususnya dalam bidang moral. Berikutnya, problematika di dalam bidang agama. Nah, tantangan agama dalam kehidupan modern ini lebih dihadapkan paham sekularisme, ya, yang menyatakan bahwa urusan dunia dipisahkan dari urusan agama. Hal yang demikian dapat mengakibatkan seseorang berkepribadian ganda. Contohnya, di saat yang sama seseorang menjadi koruptor meskipun orang tersebut taat beragama. Nah, ini yang terjadi, ya, ketika paham sekularisme, ya, diterapkan di kalangan umat Islam, ya, bahwa bagi kita umat Islam, ajaran Islam itu harus kita bawa, harus kita terapkan di segala lini kehidupan kita, ya. Maka tidak boleh dipisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Justru ajaran agama ini yang akan memberikan kontrol dan petunjuk terhadap kehidupan kita di bidang dunia, ya, di dalam perkara-perkara dunia. Nah, kemudian peran iman dan takwa dalam menjawab problem dan tantangan di kehidupan modern. Setelah kita mengetahui berbagai problematika dan tantangan yang terjadi di kehidupan modern ini, maka inilah peran dari iman dan takwa yang kita tanamkan dalam diri kita, ya, yang akan menjawab semua problematika dan tantangan di kehidupan ini. Bahwa yang pertama, iman itu akan melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda, ya. Kita yakin sebagai umat Islam bahwa yang ada di muka bumi ini, ya, semua yang di muka bumi ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, iman akan menanamkan semangat berani mati, ya. Orang yang beriman, percaya kepada Allah, kemudian mengaplikasikan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan selalu siap, ya, kapanpun Allah akan menjemput ajal kita, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kematian itu pasti akan mendatangi kita, ya. Dimanapun kita bersembunyi, kemanapun kita menghindar dari kematian, ketika sudah saatnya ajal menjemput kita, maka
dimanapun kita berada, bersembunyi di benteng yang kokoh sekalipun, pasti kematian itu akan menjumpai kita. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, bukan menghindar dari kematian, tetapi selalu mempersiapkan untuk menjemput kematian, ya, karena memang mau tidak mau, siap tidak siap, ketika ajal sudah datang maka pasti kita akan menemui kematian tersebut. Kemudian yang ketiga, iman akan menanamkan sikap mandiri dalam kehidupan. Dan sebagaimana di dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Nah, ini sudah janji Allah bahwa semua makhluk yang di muka bumi ini Allah yang akan memberikan rezeki. Ya, bahkan hewan melata sekalipun Allah yang memberikan rezeki. Nah, inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Hewan saja Allah berikan rezeki, apalagi kita sebagai manusia. Maka Allah sudah menjamin rezeki kita. Dan ini akan menanamkan sikap mandiri dalam kehidupan kita, karena keyakinan kita ketika kita mau berusaha pasti Allah akan mendatangkan rezekinya kepada kita. Yang keempat, iman memberikan ketentraman jiwa. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, ini firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, orang yang beriman memiliki ketentraman jiwa, ya, karena ia yakin senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir. Ya, berzikir kepada Allah bisa dilakukan dengan berbagai amalan. Bisa dengan melaksanakan sholat, bisa dengan membaca wirid, zikir, ya, bisa dengan tilawah Quran atau membaca Al-Quran. Yang kesemua amalan itu bisa mendatangkan ketentraman dalam jiwa seorang beriman. Yang kelima, iman akan mewujudkan kehidupan yang baik. Ya, sebagaimana janji Allah di dalam ayatnya di surat An-Nahl, ya, ayat 97, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, ini janji Allah. Ketika kita beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Kemudian yang keenam, iman akan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Di surat Al-An'am 162. Nah, artinya orang yang beriman ini sudah berikrar, ya, menyerahkan sepenuhnya, bahkan hidup dan matinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, sholatnya semua karena Allah Ta'ala. Itulah konsekuensi dari seorang yang beriman, ya, senantiasa mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman akan memberikan keberuntungan. Ini yang ketujuh, ya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Nah, orang yang beriman ini dijanjikan oleh Allah akan memperoleh keberuntungan di dunia bahkan di akhirat. Nah, maksud yang dirahmati Allah, inilah materi kita tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi kesimpulan dari materi ini adalah keimanan kepada Allah harus kita tanamkan dalam hati kita, ya. Kita yakin akan adanya Allah. Kemudian keimanan kita dibuktikan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan kita, yaitu dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangannya.
Kemudian tadi juga sudah kita sampaikan bahwa orang yang beriman itu memiliki beberapa kriteria sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan materi ini dapat kita pahami dan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir nanti akan saya share ya link untuk tugas dari mata kuliah kita. Silahkan nanti Anda kerjakan tugas yang ada di deskripsi ya, linknya nanti bisa dilihat. Anda kerjakan tugas tersebut sebagai penilaian dalam mata kuliah agama Islam. Demikian mata kuliah kita sudah kita selesaikan. Kita akhiri kuliah kita. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.